Shalom, shalom. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu semuanya. Saya percaya bahwa seminggu ini kita semua dalam penyertaan Tuhan, amin. Penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Dan pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk beribadah. Dan kita pagi hari ini pun juga akan menerima tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbananmu bagi setiap kami. Betapa Tuhan mencintai kami, mengasihi kami. Kami kagum dan hormat akan Engkau. Karyamu terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Karyamu terbesar dalam hidup kami. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami boleh berkumpul di tempat yang terbaik, yaitu di rumah-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kasih kebaikan Tuhan pada kami sepanjang minggu ini, sehingga kami tidak kurang suatu apapun. Seberapapun kami yang hadir saat ini, kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Hamba-Nya yang Tuhan utus, Bapak Pendeta Herbie, kami percaya ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan, dan ada apa yang menjadi isi hati Tuhan akan Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya setiap jemaat Tuhan mendapat lawatan pribadi, lepas pribadi mereka dilawat oleh Tuhan, dan kami pulang Amin, mendapat Tuhan. berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap daripada kami yang mengambil bagian juga Tuhan urapi. Apapun pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami, itu semua sama di mata-Mu Tuhan. Kami sungguh bangga kalau Tuhan masih mempercayakan kami untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan, percepat langkah mereka sehingga mereka boleh berada di rumah Tuhan tanpa kurang suatu apapun. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Tumpangkan tangan atas anak-anak kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan penyertaan-Mu kepada setiap anak-anak Awesome Kid yang Tuhan percayakan kepada gereja kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, kalau pagi ini mereka masuk ke dalam kelas masing-masing, kiranya Tuhan hadir, Tuhan menjamah mereka, Tuhan mengurapi mereka sehingga mereka bisa duduk diam, bisa dengan segenap hati mereka memuliakan nama-Mu dan mendengar pengajaran dari kakak-kakak sekolah minggu. Kami berdoa juga bagi setiap kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan juga memberkati setiap yang melayani. Tuhanlah yang akan memimpin mereka, mengurapi mereka sehingga apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada anak-anak ini boleh sampai kepada mereka. Bapa, kami berdoa biarlah anak-anak ini juga diberkati Tuhan, baik di rumah maupun di sekolah. Biarlah mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang disiplin dan menjadi contoh bagi kawan-kawannya. Juga Tuhan memberkati orang tua mereka sehingga mereka boleh mencukupkan segala kebutuhan anak-anak ini. Kami berdoa anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat dan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi bangsa ini di kemudian hari. Dalam nama Yesus, kiranya daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati mereka semua. Amin. Amin. Masuk dalam hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Betapa kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Satu-satunya pribadi yang sanggup menerima kami apa adanya, yaitu Yesus. Mengubah hidup kami menjadi baru. Kami bawa syukur kami pagi hari ini Tuhan. Apapun keadaan kami, beri yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kami. Diberkatilah Engkau Tuhan dengan pujian penyembahan kami. Belum pernah ada kasih di dunia tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus.
Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini kami akui Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia. Engkau menerima kami apa adanya kami Tuhan. Menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Tiada lagi Tuhan seperti Engkau. Sungguh tiada
terbaik Tuhan. Engkau yang termulia. Haleluya. Engkau ku sembah ya Tuhan. Engkau yang terbaik Tuhan. Haleluya. Kami datang Tuhan dengan kerinduan hati kami, haus Tuhan, rindu Tuhan akan pribadi-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ku kagumi dalam hati, Kasih-Mu tiada duanya. sampai kini kami melihat, kami merasakan dan kami menerima Tuhan. Kasih-Mu tiada dua, Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada dua, ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui. Kasih-Mu tiada duanya, Kasih-Mu tiada duanya, Kasih-Mu tiada duanya. Amin Tuhan, Kasih-Mu tidak ada duanya Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Karena itu Tuhan kami hidup sampai hari ini. Yang siap bersorak-sorai demi Tuhan, katakan amin. Haleluya. Yes. Sebab Dia hidup. Ada hari esok dan ada pengharapan. Amin. Anak Allah, Yesus namanya. Amin. Dia menyucikan. Amin. Bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia
Amin. Boleh tos kiri kanannya bilang, yuk semangat lebih lagi untuk Tuhan karena Tuhan kita luar biasa hebat. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Kuasa maut dipatahkan, hidupku di siapa Dia Tuhan? Kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kau mati dan bangkit Tuhan, Kau yang mengalahkan setiap kuasa maut. Haleluya. Sama-sama katakan, Dia ada di hidupku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Semuanya, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Saya rindu boleh jempolnya diangkat sama-sama. Akui bahwa Tuhan Yesus kita sangat baik. Yes. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Woo! He is so good to you. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Hallelujah. Tuhan baik, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Haleluya. Tuhan kita terlalu baik. Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman pagi hari ini. Saya percaya bahwa tidak ada satu hal pun yang Tuhan tidak bisa kerjakan, amin. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Bagi setiap kita yang percaya akan kuasa Tuhan. Bahkan ketika dunia berkata tidak bisa, di tangan Tuhan terlalu sanggup. Tuhan hanya mau engkau dan saya percaya bahwa Dia sanggup. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya.
Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Sekali lagi kita katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagi-Mu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, tiada yang mustahil, tidak ada yang sukar Bapak Ibu. Bagi-Mu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Imanku takkan luruh, bahkan kami semakin teguh di dalam Engkau Tuhan, saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Walau tiada dasar, Engkaulah pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Iman kami tidak akan pernah luruh Tuhan, teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, Kaulah pengharapanku, kepadamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, kepadamu ku percaya. Ya Tuhan, satu-satunya pengharapan dalam hidup kami yaitu Engkau Yesus. Tidak akan pernah iman kami luruh, bahkan semakin teguh Tuhan saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, buat anugerah-Mu yang terindah dalam hidup kami.
Kami telah melewati 9 bulan bersama Tuhan, dan sekarang kami ada di bulan yang ke-10 minggu yang pertama. God is so good, terlalu Engkau baik bagi kami. Nafas kehidupan Engkau berikan, pengharapan Engkau janjikan, jawaban setiap pergumulan doa kami. Engkaulah satu-satunya penolong kami. Urapi hamba, berkati umat Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang tinggalkan ruangan ini tanpa lawatan firman Allah. Terima kasih Yesus, kami sambut sabdamu pada siang pagi hari ini hanya dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang membawa saya ada di Glow Bali, dan juga terima kasih buat Pastor Yanke dan Ibu yang memberikan kesempatan. Saya tidak merampas mimbar mereka, karena saya datang dari Batam. Saya WA beliau, saya paling khawatir kalau tiba-tiba jumpa di jalan kok nggak ngomong-ngomong. Jadi saya tiba Selasa, saya WA beliau, Pak saya ada di Bali. Sudah, saya nggak bilang kan Pak, minta mimbar. Saudara, dan beliau langsung sahut, sampai kapan di sini Pak Herbi? Saya besok tanggal 7 saya pulang. Kemudian dia bilang boleh sharing firman. Nah itu yang juga saya paling takut, kalau menolak. Saya dipanggil oleh Tuhan semenjak tahun 1983 untuk menjadi hamba Tuhan. Kalau sekali saya menolak, berarti saya mempersingkat umur saya untuk melayani Tuhan. Bersama kami pacaran dengan istri saya sudah 31 tahun, kami masih pacaran. Mereka tanya, ngapain di Bali? Bulan madu. Emang gak boleh? Boleh. Jadi terima kasih sekali lagi buat Pak Yanke dan Ibu. Pertama saya naik mimbar di tempat ini, tapi datang ke ruangan ini sudah yang kedua kali kalau saya tidak salah. Beberapa tahun yang lalu sebelum Covid, saya dengan Pak Gilbert, Ibu Renda dan saudara saya datang ke sini untuk melihat rencana pembangunan villa Bapak waktu itu. Masih ingat Bu ya? Ya rencana bangun dari kayu tapi akhirnya tidak jadi dan sebagainya. Nah, saya waktu itu datang dan kita ke sini. Iya, Pak Yanke. Oh iya, ingat itu waktu itu. Iya. Nah, untuk mimbar kali ini. Bulan kemarin saya tidak gabung dalam rapat tahunan Glow karena saya ada jadwal di tempat lain. Sehingga saya izin kepada teman-teman, saya enggak gabung. Dan memang saya juga sudah beli tiket untuk ke Bali kali ini. Masa 2 kali berturut-turut? Emang kurang kerjaan kali. Bapak Ibu, saya datang dengan pacar saya yang tercinta, yang sudah menjadi istri sah saya. Itu ada di sebelah sana namanya Yeni. Sama-sama Manado, sama-sama pendeta. Ya, puji Tuhan, Tuhan karuniakan kami keluarga yang melayani. Saya gembala, istri saya wakil gembala, anak saya yang nomor 1 yang perempuan wakil gembala, dia sudah juga pendeta dan menyelesaikan pendidikan S3 di STT Global Glow Indonesia. Istri saya juga menyelesaikan S3 di STT Glow. Rata-rata kami bertiga ini dosen di STT Glow Jakarta yang punya Pak Gilbert. Dan anak saya yang paling kecil, yang bontot, umur 21 tahun, baru bulan kemarin Agustus tanggal 25 wisuda S1 dan dia juga sudah jadi hamba Tuhan. Jadi kami berempat sama-sama bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara, melayani Tuhan buat kami itu satu keindahan dan anugerah yang luar biasa. Kami menggembalakan Gereja Bethel Indonesia Altar Tabernakel Glow Batam. Kalau suruh pindah 17 tahun yang lalu ketika Glow lahir di Jakarta, saya dipanggil oleh Pak Gilbert, Herbie,
pindah Jakarta. Saya bilang, saya punya lagu yang gak bisa diubah. Ku ingin tetap di sini menikmati. Kenapa? Bantu saya di Jakarta. Saya bilang enggak. Saya di Batam. Batam karena cuma dekat ke Singapura. Bapak coba bayangkan, datang ke Bali, tiket 3 juta satu kali jalan. Ke Singapura 750 return. Udah injak jalan-jalan makan es krim di Orchard Road. Di sini kita datang di Bedugul, kita datang di panas. Betul? Mahal ke sini. Bukan itu maksud saya. Karena memang Tuhan taruh hati kami ada di kota Batam. Bukan berarti bahwa Batam lebih enak, enggak. Karena Tuhan taruh kami di Batam. Kami merintis gereja di Batam bukan seperti di Jakarta langsung wow. Kami dari 6 orang Pak Yanke. 6 orang. Separuh daripada murid-murid Tuhan Yesus. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 terus Tuhan tambah-tambahkan. Dan puji Tuhan, gereja bisa ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena saya hebat, bukan istri hebat, anak-anak hebat. Karena Yesus hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Tema firman Tuhan kita pada pagi hari adalah Tuhan memenuhi permintaanmu. Apa? Tuhan, sama-sama baca dong, 1, 2, 3. Jadi minimal Bapak Ibu Saudara, ketika kita tinggalkan ruangan ini, tema kita ingat Tuhan memenuhi permintaanmu. Itu sinkron dengan Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah maka kamu akan apa? Diberi. Pintu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ayat 8 mengatakan yang mencari pasti dapat, yang mengetok pintu dibukakan, dan yang meminta pasti dikasih. Ada yang masih jomblo di sini? Yang belum menikah? Semua sudah ya? Syukurlah. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita baca dulu Alkitabnya. Mazmur 20 ayat 1 sampai 5. Istri saya akan membacakannya buat kita semua. Yang lain boleh mengikutinya di pon sucinya. Mazmur 20 ayat 1 sampai yang kelima. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang engkau rancangkan. Saudara, di ayat 5 dikatakan kiranya dibuatnya apa? Berhasil, ya. Ya, 5, coba ayat 5. Ayat 5. Ini ayat 6. Ya, kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan apa? Memenuhi. Kiranya Engkau memberkati aku. 1, 2 atau 3? Berapa? 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 Berlimpah Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat kondisi saat sekarang ini. Sesudah COVID, semua orang sering tertunduk.
tindih dengan beban berat, pemasukan semakin seret. Betul atau betul? Jangankan bisnismu, jangankan usahamu, jangankan daganganmu, dalam pekerjaan Tuhan kena imbas. Percaya nggak percaya, saya punya pengalaman di gereja saya sendiri. Saya ada 2 gereja yang saya gembalakan, di Batam dan di Tomohon. Setiap kali Tomohon kasih laporan, saya cuma tersenyum. Supaya nanti Bapak Ibu pikir saya bohong kali. Setiap kali laporan keuangan dari Tomohon, saya cuma tinggal tersenyum. Kenapa? Karena seperti pepatah berkata, besar pasak daripada. Laporan dari bendahara gereja Tomohon. Persembahan pertama 50.000. Persembahan kedua 49.000. Total berapa? Betul Pak? 99.000. Dahsyat. Lalu kita harus marah. Harus kita marah. Persembahan cuma 99.000. Itu di gereja cabang Bapak Ibu. Terus mereka tanya Pak Gembala, gimana caranya untuk meningkatkan ini? Ya cari jiwa. Memang gereja cari apa? Kalau bisnis, kalau usaha, ya kita cari kiat, kita buka Google, apa kira-kira yang kalau masakan mungkin kurang vitsin kah, atau kurang garam kah, kurang gula kah, dan sebagainya. Nah hari ini Ibu Bapak saya ingin bagi buat Bapak Ibu Saudara satu kebenaran firman Tuhan yang bertemakan kita kepada hari ini, permintaanmu. Apa? Tuhan memenuhi permintaan. Yang pertama, sama-sama baca 1, 2, 3. Poin pertama, klik. Poin pertama. Ini tema Dek. Poin pertama. Poin yang pertama adalah Allah menjawab di saat kesesakan. Sama-sama bilang Allah menjawab di saat kesesakan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya atau tidak percaya, kadang kita ragu apakah Tuhan akan menjawab atau tidak. Di saat ku tak berdaya, kuasamu. Gampang kan nyanyi? Gampang kan nyanyi? Saudara, 2019 saya punya pengalaman yang indah. Saya divonis oleh dokter segera mati. Ini ada saksinya. Dengar mati, ya istri dong. Aduh, suamiku udah mau mati, ntar lagi aku janda. Ini benar. Ini kejadiannya di Pinang Adventist Hospital di Pinang. Kami 2 lagi jalan-jalan, bertepatan kami tinggal di hotel berdepanan dengan Adventist. Nah istriku bilang, ayo kita check up dong. Sayang udah di sini. Ya udah kita daftar. Daftar pagi jam 5 subuh, dilayani jam 9 malam. Manusia ratusan dari Indonesia antre urusan JANTUNG. Apa itu? Itu dia. Yang anehnya malam itu dokter bilang, you masuk sal rawat karena besok mau dikateter. Ya kita lugu-lugu, ya udahlah, masuklah kami ke ruangan.
Saya di bilik perempuan, istri saya di bilik perempuan, dipisah. Iya. Saudara, besok sore dipanggil satu persatu. Tuan Herbie, Puan Yeni masuk bagian kateter. Singkatnya, dokter datang malam, dia bilang, you naik meja operasi. Saya bilang, buat apa dokter? Kalau babi guling beda, manusia guling enggak ada kan? Jadi mau dibelah. Saya bilang, buat apa dok? Bypass. Wow. Istri saya bilang, bypass Pi. Terus dia jelaskan berdasarkan hasil kateter. Sumbatannya udah parah. Itulah kerugian, keuntungan orang seperti saya. Kegemukan. Nah jangan gemuk-gemuk lah Bapak Ibu. Yang kasih nasihat terlalu gemuk. Akibatnya jantung bos, koroner. Kalau pastor tidak diambil tindakan jantung, operasi Anda akan segera mati. Bedu. Bapak Ibu kalau sudah dibilang mati, orang masih mikir mati benar enggak ya? Malam-malam menunggu itu, saya diskusi dengan istri, telepon teman di Jakarta, dokter gigi, langgananku. Nah kebetulan karena sudah 20 tahun kami bergigi di situ, nggak bayar, jadi sudah kayak temen bergimul, gigi mulut maksudnya kan, bukan gigi mobil. Pastor jangan, pineng nggak boleh, komersil, nggak cantik, nggak rapi, pindah kemana? Mount Elizabeth, Singapura. Pusing kepala Barbie. Tuhan memenuhi permintaanmu. Ada amin? Sejauh mana kita memahami apa kata Alkitab? Pemazmur berkata, dia mendengar, dia menjawab permintaan kita. Saudara, dok, kami tidak ada kenalan di Singapura. Oh ada teman saya, saya udah telepon dia, lu besok pagi jam 9 harus ada di Mount Elizabeth, jangan lewat karena jam 10 dia akan pergi liburan. Buru. Terus kami masih di Pineng, di rumah sakit lagi. Apa yang kita buat? Malam kami 2 lari, gunting sendiri itu ini yang ada di sini kan. Tapi bukan berarti kami punya ya uang deposit habis, hilang. Gunting, kabur ke bandara, naik Air Asia, go show, dan sampailah ke Changi Airport. Changi Airport sampailah ke rumah sakit. Anak saya dan juga beberapa jemaat sudah datang ke Singapura untuk backup kita. Karena Singapura tidak boleh berobat kalau tidak ada kredit card. Nggak ada kredit card, kalau cuma pakai Dana nggak laku. Harus minimal Citibank sama yang ada begininya, Visa. Udah sampai sana, dokter bilang tenang pastor, I'm Christian, I'm Catholic. Gak usah khawatir, gak usah takut, gak usah ragu. Senang kan, gak jadi mati. Dia periksa, dia bilang yes, you silent killer. Astaga, 2 dokter ahli jantung Malaysia dan Singapura berkata yang sama. Tetapi you gak perlu bypass. Haleluya. Cukup pasang 3 ring. Cincin nikah cuma 1, sedangkan ring jantung 3, saudaraku. Saudara, saya bangga punya Tuhan yang selalu mendengar setiap permintaan. Tuhan menjawab di saat kesesakan kita. Di saat ibu bapak saudara dalam kesesakan, pemazmur mengajak kita. Ia menjawab engkau di saat engkau sedang apa? Kesesakan. Jadi kalau itu terjadi, mungkin Tuhan izinkan untuk kita lalui.
Akhirnya udah deal, jadi. Akan dilakukan pasang cincin di Mount Elizabeth. Keluarlah dari ruangan dokter, pindah ke bagian administrasi. Pas dikasih angka, lutut ini Pak, dingin dan seperti es krim di Orchard Road. 1 miliar. Pendeta 1 miliar, ya kalau pengusaha mungkin kayak Pak Yanka atau siapapun yang pengusaha yang lain, kecil. Tapi kita pendeta daerah, 1 M. Yang harus kita siapkan untuk tindakan. Waduh, masuk lagi ke ruangan dokter. Dok, pulang kami dulu ke Batam. Nggak bisa. Saya sudah appointment dokter untuk lakukan tindakan. Anda cari apartemen sini, jangan pulang. Dok, orang Batak bilang, danga dong hepeng. Tak ada uang. Nggak bisa diusahakan, nggak bisa, harus pulang. Saudara, pulang ke Batam. Poin yang kedua, kita baca sama-sama. Yang kedua, 1, 2, 3. Allah mengirim bantuan dari tempat kudus. Yang setuju katakan amin. Kalau bantuan dari tempat kudus tak pernah terbatas. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Sampai di Batam, saya telepon Pak Gilbert. Pak, 14 November Bapak ada di Batam, tiket saya sudah kirim ke sekretaris namanya Linda, dan jangan Bapak lupa ya, 14 November saya kirim. Terus by the way Pak, bantu saya dalam doa, dokter suruh saya kalau tidak bypass ring jantung. Woi, jangan main-main. Bagus ya Pak Herbie? Enggak. Terus saya harus balik ke Singapura Senin, itu hari Sabtu malam. Besok habis khotbah saya kembali ke Singapura rencana, tapi masih kumpul doi Pak. Mahal itu barang, mahal. Datang juga ke Jakarta, saya bawa ke RSPAD. Saya akan bawa Pak Herbie ketemu dokter Terawan Agus Putranto. Singkatnya akhirnya kita banting sendiri ke Jakarta, pergi ke RSPAD. Bicara tentang Allah mengirim bala bantuan, tidak langsung jatuh dari surga kayak meteor. Dar! Tuhan bisa pakai manusia. Setuju katakan amin. Ada bapak ibu yang lagi kesusahan, kesulitan di tepi pantai Kute. Kalau tepi pantai Kute, yang kau bisa lihat adalah sunset. Betul ya? Sama bule-bule yang setengah baju. Maksudnya bajunya cuma setengah gitu kan, karena kurang baju kain mereka. Kan tekstil kan ada di Jawa, tidak di Eropa. Jadi cuma setengah bajunya, setengah. Saya sudah ke pantai Kute, sudah, kayaknya begini rupanya di Kute ini. Kalau nggak takut Tuhan, akhirnya kena hantu. Sampai di Jakarta, datang ke RSPAD, terima di VIP di Kartika. Dokter Terawan sudah pindah jadi Menteri Kesehatan baru seminggu. Sehingga yang gantikan wakilnya dia, dokter lain. Dia ambil hasil kita, dia bilang, Pastor, alangkah baiknya kalau di bypass aja. Iya, bypass lagi kawan. Saya tanya, dok kalau bypass apa sih untung dan apa? Dia bilang, kalau bypass itu sekali kerja. Kalau ring nanti sewaktu-waktu sekian tahun lagi kena lagi, dia bilang. Bypass aja, gampang. Udah biasa kita kerjaan di sini. Terus saya bercanda, dok sorry untuk tanya. Kalau bypass gimana sih? Dia bilang dicopot jantung Pak Pendeta, diambilin uratnya dari paha atau dari tangan, dan disambungkan kayak bypass kayak tol Bali. Jalan tol Bali, 3 jalur. Terus jantungmu taruh mana? Cuman sebesar apokat itu Pak Pendeta. Kita taruh di inkubator khusus, kita rangkai dulu. Wah, saya bilang, dok enggak leh. Kalau mau mati di Tuhan aja, enggak usah di tangan dokter. Jadi Pak Pendeta tidak mau, enggak mau. Pulanglah kami.
di tengah perjalanan. Wah, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya apa? Kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikannya padaku. Ada teman WA saya, pastor, coba hubungi dokter ini. Siapa tahu Tuhan pakai dia. Saya punya lagu kesayangan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah, dan seterusnya. Saudara, apa yang terjadi? Daftar ditolak, dokternya udah penuh. Saya ulang lagi, saya bilang, saya pendeta dari Batam. Oh, Bapak dari luar kota? Dia permisi dokter, yang nomor terakhir. Nama dokternya Utoyo Lubiantoro. Kalau Bapak Ibu berkepentingan, boleh minta alamat di saya boleh kirim kepada beliau. Saya tidak ada konsinyasi dengan beliau, enggak ada. Saya hanya ingin menolong, dan sudah banyak orang yang tertolong lewat beliau. Dia anak Tuhan, pengerja di Gereja Bethel Indonesia. Tapi dokter, bukan pendeta. Dia bilang, saya periksa dulu Pak Pendeta, hasil rekam, hasil kateter dari sana. Dia bilang, menurut saya nggak perlu di bypass, cukup 3 ring. Tapi terserah Pak Pendeta. Tapi dia bilang hasil kesimpulannya same. Anda sewaktu-waktu mati. Dia udah bilang, ingat, mulai hari ini ada Alkitab yang mengatakan buah roh sabar. Gak boleh emosi. Tiba-tiba kayak di film-film di Indosiar. Ku menangis. Pergi dia. Ya. Ternyata ada yang nonton Indosiar di sini rupanya. Ya. Yang kedua, jangan pendeta ke puncak. Seorang kena serangan jantung hanya ada 6 jam waktunya. Setelah 6 jam tidak tertolong, hanya ada 2 terjadi. Mati atau cacat seumur hidup. Jadi jangan ke puncak-puncak sebelum ada tindakan. Ketiga, sekalipun pendeta jangan marah-marah. Jangan emosian. Ada 6 dia kasih syarat untuk dijaga. Jangan olahraga berat. Jalan aja biasa, jangan angkat-angkat yang barbel segala macam. Loncat-loncat jangan. Pokoknya ada 6, akhirnya kita pulang. Sampai di penginapan saya bilang istri saya, kayaknya dokter itu yang Tuhan suruh. Ayo kita balik. Besok pagi kita balik, datang, dok. Udah siap Pak? Udah siap? Udah pikir baik-baik? Udah. Dokter itu bilang, pendeta begini, saya sudah 5 yang saya operasi. Pak Pendeta pulang, istirahat dulu, doa, persiapan. Besok pagi first time buat Pak Pendeta, saya mau kasih yang terbaik buat Pak Pendeta. Haleluya. Pak, poin 2 tadi apa? Allah mengirim apa? Bantuan dari tempat kudus, dari surga. Terus besok kami datang, dia bilang udah siap, disiapkan semuanya. Ibu Gembala, siapkan dana. Dia langsung ngomong, fair. Siapkan ayah 150 juta. Biaya akan dikeluarkan 265 juta. 150 juta Pak Pendeta siapkan, sisanya sumbangan dari Dokter Utoyo. Hari gini Pak, yang mau menyumbang 100 juta sekian, boro-boro bos. Betul atau betul? Baru kenal. Bukan sudah satu gereja, enggak. Pokoknya saya punya tanggung jawab. Dia tanya, gembala di mana? Di Batam. Gereja apa? Gilbert, dia bilang. Oh, dengan Gilbert, iya. Dia enggak bilang,
Mana KTP-nya, buktinya pendeta, mana kartu tanda pendetanya. Enggak tanya dia. Mungkin dia cuma lihat, oh tampang-tampang pendeta yang banyak makan banyak, makanya jantung, kena jantung gitu kan. Kebanyakan makan kayak jantung bos. Udah istri tanya, dok kenapa? Ya udah pola hidup masa lalu. Udah enggak, ini jantung bukan baru kejadian 2-3 hari yang lalu. Itu udah berpuluh-puluh tahun, cuman baru muncul sekarang. Akumulasinya, singkat, besok pagi, hari itu naik, lantai 5, mulai tindakan. Saya baru ketemu dokter aneh, tapi diurapi Tuhan. Sebelum ditindakan dia bilang begini, pendeta Herbie biasa mendoakan orang sakit, sekarang ini jangan berdoa, saya yang berdoa. Ada dokter kayak gini kan? Saya yang berdoa untuk Anda, karena saya akan menindak Anda. Asik juga saya bilang. Kalau setiap anak Tuhan, pendeta ketemu dokter seperti ini tidak dikomersilkan, mungkin umur panjang gerejanya, mungkin umur panjang keluarga kita, mungkin. Dia cuma bius setengah, dia bilang nonton layar. Sambil nonton layar dia bilang, dia kayak bermain layang-layang. Itu pastor, tuh, tengok tuh. Tuh jarum jalan. Ya kayak layang-layang lagi main-main gitu loh. Nice, 1 selesai ya, 1. Kita nggak rasa apa-apa, cuman dibolongin kecil Pak, sekecil. Ini tanda cuma 1 titik. Itu kalau Tuhan yang mengirim bala bantuan dari surga. Setuju katakan amin. 1,5 jam selesai. Dia bilang masuk ICU. Masuk ICU. Kurang lebih jam 1 siang. Selesai. Masuk ICU, diikat semuanya, nggak boleh gerak karena masih ada selang di dalam, nggak boleh tekuk dan sebagainya, disuapin dan semuanya pokoknya. Nah, Bapak Ibu tahu ICU bagaimana? Jam 10, jam 11 malam dia muncul, dokter yang aneh satu ini. Hai pastor, bagus, Tuhan Yesus baik, bagus sekali. Tuhan tahu hamba-hambanya dia. Bilang, suster, lepaskan semua ini, suruh dia pulang. Tuhan, saya masih menunggu untuk pindah sal toh. Dia bilang pulang jam 12 malam. Suruh aku pulang. Dok, nggak kesal dulu, habis-habisin uang. Pulang. Ya iyalah, pulang. Itu kalau Tuhan yang turun tangan. Kau turun tangan memberkatiku, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat, dan seterusnya. Saya lihat jam sudah berputar, saya gembala, saya tahu waktu, saya nggak mau juga mencuri waktu. Saya ada janjian mau ketemu di Sunset Road. Saya nggak mau mengganggu saudara, saya akan memperpendeknya. Singkat cerita, saya pulang, istri saya ketahan. Karena administrasi harus diberesin. Perawat pintar di sana. Karena dia tahu saya pasien dokter Utoyo, sini Pak, saya gunting. Ininya, gelang masuk ke Bali Zoo. Ya kan masih pakai gelang kan? Dipindahin ke istri saya. Saya melenggang keluar karena ketemu satpam, pasien melarikan diri. Ku pulang tarik koper. Nyanyi saya, sepanjang jalan kenangan sampai ke penginapan. Saya bingung, di penginapan saya mau bagaimana? Saya nggak bisa juga ngapa-ngapain tanpa istri. Istri lagi ada di rumah sakit, ketahan, urus administrasi. Pak, singkat ceritanya jam 4 subuh. Saya kembali lagi ke rumah sakit jemput istri saya kembali. Gimana nih? Dia bilang baru beres urusan administrasi pembayaran. Singkatnya yang tadi 150 juta Pak, yang tadinya 265 juta Pak, akhirnya yang kita bayar berapa Ibu Bapak? 65.000 rupiah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Insuren menanggung semuanya. Keluar 65.000. Berapa? 65.000 rupiah. Itulah kalau surga turun tangan.
Saya nggak bohong, istri yang urus. Pi cuma bayar 65.000. Loh, katanya 265, 150 juga. Enggak. Jadi dokter pun akhirnya sumbangan dia bilang karena asuransi tanggung ya udah, biarlah di situ, aman. Sekarang dokter jadi teman. Apa-apa dia mau curhat ke saya. Pak Herbie, saya mau beli villa di Bali. Menurut Pak Herbie bagaimana? Di Bali atau Chicago? Ya Chicago. Ya kan? Dok, di Chicago dong, Dok. Apa di Bali? Kan di Jakarta sudah ada. Saya mau ke Batam Pak Herbie. Ayo ke Batam. Ke Batam dia bikin seminar gratis. Dia bawa dokter 13, kasih pencerahan di seluruh jemaat. Dia senang sekali. Mereka tanggung sendiri. Itu dia kalau Allah yang turun tangan Bapak Ibu. Kalau Allah yang turun tangan dalam kehidupan saudara dan saya yakin dan percaya hari esok akan lebih baik. Jangan lihat masa lalu. Lihat ke depan. Jangan cuma nyali, ku pandang wajahmu dan berseru, utang pinjol masih ada di belakang. Maka mulai sekarang stop pinjol. Stop pinjol, stop pinjol. Minta sama Tuhan, minta akan diberi. Dibuka, cari akan dapat. Saudara, puji Tuhan udah 5 tahun. Udah 5 tahun ini, 2019 sampai hari ini. Hah? Tidak jadi 3 ring, 2 ring 1 balon. Setiap kali datang, tiap bulan sekali saya datang. Halo dok, Herbie. Saya periksa, dia nggak periksa cuma bilang, masuk dulu, semua periksa, suruh lari, dia bilang, jantungnya sudah normal, badannya masih belum normal. Bapak Ibu, rindu hati saya, jemaat Glow yang ada di Bali, sekalipun kita banyak tantangan, ada banyak, bukan berarti cuma Anda yang punya tantangan, kami pun di Batam punya tantangan. Saya pun di sekolah Alkitab punya tantangan sendiri. Saya bersama dengan Pak Saur yang bulan lalu datang ke sini mengurus STT saya di posisi wakil rektor bagian akademik. Istri saya dosen, anak saya dosen di situ juga. Bukan berarti tidak punya tantangan, banyak sekali. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan seperti Raja Daud berkata, Tuhan sudah tahu yang terbaik buat kita. Yang ketiga, 1, 2, 3, Allah mengingat dan menyukai korban persembahanmu. Saudara, yang Allah mau dalam hidup kita adalah Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Kalau seluruhnya, maka saya katakan tadi, saya bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak pun mengikuti langkah papa mamanya menjadi hamba Tuhan. Anak saya yang kedua, Andrew, dia juga hari ini dia yang khotbah di gereja di Batam. Walaupun umurnya masih baru 21 tahun. Dia bilang, Pih, saya lanjut sampai S3 ya sekolahnya. Saya bilang, papi mau carikan kamu scholarship di Singapura atau tempat lain. Enggak, aku mau di Jakarta saja. Di sekolahnya tempat papi mengajar. Ya sudah, silakan. Nah dia sekolah. Jadi kami bisa berdua pergi begini, sudah ada 2 yang backup kakak beradik. Sesi 1, sesi 2. Si adik, sesi 3, si kakak. Minggu lalu 3 sesi, si kakak 3-3-nya. Nah yang Angel di Jakarta bantu Pak Gilbert di bagian kreatif. Dia pas pulang ke Batam, jadi kami bisa pergi ke Bali. Kalau dia nggak pulang, kami ada di sana, atau kecuali si Bontot ada di sana. Jadi ibu bapak saudara, mari kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Pak, dengar baik-baik, kalau bos kita, atasan kita, ketua kita, manajer kita, vice president kita sudah senang, apapun yang kita perlu dikasih. Setuju, katakan amin. Dan itulah Tuhanku. Maka dia mencukupkan kami dalam pelayanan kami. Kami gak pernah suka minta-minta pelayanan. Bahkan kita harus memilah bagaimana, karena saya lebih prioritas pengembalaan saya. Gereja Batam, Tuhan percayakan untuk kami gembalakan. Kami gembalakan dengan bertanggung jawab. Bukan berarti tidak kurang-kurangnya. Saya akan menutup dengan satu kesaksian yang indah lagi. Selain tadi jantung. Yang terakhir, ayat 4. Poin 4. 1, 2, 3, 4. Allah yang membuat engkau berhasil. 7 tahun.
Saya pindah-pindah tempat ibadah, di hotel, di ruko, rumah, di rumah orang, di rumah sewaan, di ruko dan sebagainya. Selama 7 tahun di Batam. Saya berseru. Lagu yang membuat saya selalu dikuatkan. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Amin. Kisah yang terakhir, walaupun itu juga sudah lama. Saya bilang sama istri saya, aku mau punya tanah bangun gereja. Aku gak mau tahu dari mana dapat tanahnya. Persembahan kami setengah untuk bayar hotel. Contohnya pemasukan 5 juta yang harus dibayar ke hotel 10 juta setiap bulan. Jadi besar pasak daripada berapa tahun? 7 tahun. Jadi pagi sarapan kami Indomie, siang makan kami Indomie, malam Indomie, supper Indomie, Senin, Selasa, Rabu, Kamis Indomie. Indomie seleraku. Kalau sekarang saya nggak mau makan Indomie bukan karena sudah muak, enggak, dulu udah keseringan. 1 Indomie kasih air banyak untuk siram di nasi. 7 tahun. Di tahun ke-7 saya berseru memanggil nama Tuhan. Saya bikin surat kecil selembar begini Pak Yan. Saya datang ke otorita Batam. Dengan iman saya datang. Mau bawa surat, ditolak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berkali-kali saya datang ditolak. Dikasih hikmat Tuhan. Dari mana ketua otorita lewat datang? Datang dia dengan plat nomor BM1. Parkir di sana lewat lift. Oh, aku tunggu dekat lift. Pas dibuka liftnya dia masuk. Ajudan masuk, saya juga masuk. Di lift ditanya mau kemana? Lantai 9 kantor otorita Batam. Oh itu ruangan saya. Iya. Bapak siapa? I am rohaniawan. Oh rohaniawan apa? Kristen, pendeta. Iya. Ada perlu apa? Saya membaca koran tentang Bapak, bahwa Bapak akan membuat di kota ini social development. Karena Bapak akan membangun social development, sebagai rohaniawan saya ingin mendukung program Bapak. Lalu apa yang Bapak bisa bukan? Waktu itu saya butuh tanah untuk bangun gereja. Enggak banyak Pak, 2000 meter. Dikabulkan 2081 meter persegi plus IMB. Di pinggir jalan menuju bandara Batam. 7 menit sampai ke bandara. Dari gereja kami sekarang. Singkat cerita Ibu Bapak, beliau yang namanya Kiai Haji Ismet Abdullah menandatangani persetujuan memberikan tanah gratis. Dan kami nikmati hari ini. Tuhan Yesus baik. Alkitab katakan dia yang membuat berhasil. Bukan karena saya hebat, bukan saya kuat. Sampai akhirnya kami membangun gedung gereja. Dan gereja itu landed house. Datang COVID kemarin. Anda tahu sendiri kan? Semua gereja tutup. Kami 1 bulan ditutup. Sesudah itu pemerintah datang periksa, dibilang, Pak Pendeta ini layak dipakai. Tetaplah beribadah, buka jendela semuanya, buka pintu semua, matikan AC, jangan hidup AC. Jadi kami cuma kehilangan 1 bulan. Dan karena nggak sewa, cuman bayar listrik air tetap sama. Dari dulu kurang lebih 5 juta sampai dengan 7 juta setiap bulan, terus setiap bulan. Tetapi jemaat tetap beribadah dengan setia sampai pagi ini. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohmu kata Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak berikan dulu tepuk tangan yang meriah. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyikan satu pujian sebagai respon kita kepada firman Allah. Segala perkara dapat ku
tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong yang sahabat. Tetap percaya, Tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang selalu setia. Dia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. tetap percaya, Tetap percaya, Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat ku apapun masalah kami, Yesus adalah Tuhan kami. Dia akan memberikan kepada kami kekuatan. Dia penolong, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya. tetap percaya, Tuhan setia. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang memberikan kepada kekuatan bagi kami bahwa Tuhan akan memenuhi semua permintaan kami asalkan kami hidup benar di hadapan Tuhan. Engkau memberkati Globali, Pastor Yanke dan Ibu dan seluruh staf yang ada. Biarlah kami hanya berharap kepada Tuhan, karena berharap kepada manusia kami akan dikecewakan, tapi berharap kepada Allah, Dialah segala-galanya bagi kami. Diberkatilah jemaat Globali dengan segala pergumulan jemaat, dengan segala masalah jemaat. Biarlah Yesus mengambil alih setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menyambut tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Khususnya firman yang telah ditaburkan. Kami percaya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan akan meteraikan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan firman itu boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anak yang Kau kasihi Tuhan. Setiap daripada kami, apapun masalah kami, apapun persoalan kami Tuhan, kalau kami berharap kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan percaya penuh dengan iman,
maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati hambanya Bapak Pendeta Herbie bersama Ibu, pelayanannya diberkati, kesehatannya Tuhan berikan kesehatan yang sempurna dalam hidupnya, pelayanannya, gerejanya terus boleh bertumbuh, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan di Pulau Batam. Kami berserahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Begitu pula kami juga berdoa setiap jemaat yang hadir. Kami percaya Tuhan telah melawat setiap pribadi lepas pribadi. Dan kami tahu firman Tuhan akan terus ada di dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Dan mereka punya kerinduan untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Khususnya orang-orang yang di luar sana yang masih belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan menyertai setiap anak-anak Tuhan yang hadir. Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya, segala sakit, penyakit, persoalan apapun juga, niat-niat orang jahat kami patahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan melindungi mereka. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada siang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun engkau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan membelamu, Tuhan yang akan menolongmu. Lubung baku rumah tanggamu akan diberkati oleh Tuhan. Keluar masukmu akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan kau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang kau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. El Shaddai.